Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Sudah setahun, jalan di Bayang Terban, akses 4 nagari terancam putus. Libur panjang, tingkat hunian hotel di Sumatera Barat mencapai 100%. Libur panjang, Pantai Padang diserbu wisatawan dari luar Padang. Libur panjang selama 5 hari membawa berkah bagi hotel-hotel di Sumatera Barat. Jika biasanya pada bulan Januari tingkat hunian maksimal hanya 70%, namun pada bulan Januari tahun ini hampir seluruh hotel di bawah naungan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumbar terisi penuh. Pengurus PHRI mengatakan di Sumatera Barat terdapat 92 hotel yang tergabung dalam PHRI. 62 hotel diantaranya terletak di Padang. Selebihnya tersebar di berbagai wilayah di kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Pengurus PHRI Sumbar memastikan semua hotel terisi penuh dengan total kamar lebih dari 5.000 kamar. Libur kali ini bertolak belakang dengan libur Nataru beberapa waktu lalu, yang tingkat hunian hanya mencapai 70% hingga 80%. Terutama 4 atau 5 hari belakangan ini, khususnya untuk yang libur panjang kita mendapatkan limpahan yang rezeki yang lumayan. Saya lihat hampir menyeluruh di Sumbar ya, tidak hanya Bukit Tinggi, kita lihat bisa di Alan Panjang sekitarnya, kemudian Harau itu ada peningkatan di aktivitas pariwisata di sana. Terutama bagi mereka yang memang sudah merencanakan sebelumnya yang berasal dari provinsi tetangga dan bahkan dari daerah Sumbar sendiri. Sementara itu, salah seorang staf hotel di kawasan Jalan Hang Tuah, Kecamatan Padang Barat mengatakan, sejak Jumat pekan lalu, kamar di hotelnya selalu terisi penuh. Hotelnya berlokasi di pusat kota Padang, sehingga mudah diakses oleh semua tamu yang akan berkunjung ke berbagai tempat wisata di Padang. Kita full dari awal weekend Pak, di tanggal 25 itu udah puncaknya. Tanggal 25 sampai tanggal 2 di sini Pak, karena kita disambung sama event dari MTQ Kota Padang. Iya, rata-rata kita keluarga yang dari luar kota, dari Pekanbaru, dari Riau, dari Jambi sama di Damasraya. Katanya dari hari biasa itu 100% itu Pak. Banyaknya wisatawan dan tamu yang menginap di hotel di Sumatera Barat disebabkan oleh banyaknya pilihan objek wisata yang ada yang bisa dikunjungi selama libur panjang, terutama keindahan alamnya. Robiham melaporkan dari Padang. Libur panjang seperti ini digunakan warga untuk berwisata. Dari sekian banyak objek wisata di Padang, Pantai Padang selalu diserbu wisatawan. Pasalnya, objek wisata andalan ini merupakan objek wisata tak berbayar, alias gratis. Selain itu, pengunjung yang bermain ombak ataupun berenang dipantau oleh relawan Balawista. Para pengunjung datang silih berganti untuk menikmati suasana senja di pantai yang terletak di Kecamatan Padang Barat, jantung kota Padang. Keramaian ini terlihat sejak 3 hari yang lalu. Libur panjang membuat pengunjung pantai tak henti-hentinya berdatangan. Mereka datang bersama keluarga untuk bermain-main di pinggir pantai atau bersama teman untuk sekadar duduk-duduk di bawah naungan payung pantai. Pengunjung tidak hanya warga dari luar Padang saja, namun juga ada warga yang berasal dari provinsi tetangga, yakni dari Riau dan Jambi, yang juga terlihat di lokasi wisata ini. 2 pengunjung yang berasal dari Tebo, Jambi, mengaku datang ke Pantai Padang untuk berwisata.
Selain pantainya yang indah, juga mudah diakses. Begitu juga jajanan kuliner di Pantai Padang, harganya relatif terjangkau. Iya, kan long weekend gitu kan. Iya, long Mainnya weekend. ke Padang. Dekat juga dari Jambi, jadi nggak terlalu jauh, nggak makan waktu lama. Gimana penilaian kita tentang Pantai Padang? Ancak ya, Pantai Padang ini cantik banget Bagus ya? pokoknya. Ya, Kalau pilihan jajanannya mungkin? jajanannya banyak banget ya, pokoknya selain bisa foto-foto, kulinernya banyak banget di sini, enak-enak semua pokoknya. Harganya relatif terjangkau? Harganya relatif terjangkau. Karena Kota Padang Pak banyak tempat wisatanya, cocok untuk bayi juga. Selain ada pantai, bisa ke mall, banyak pilihan lain. Kita dari mana, Kak? Dari Jambi, Berapa orang rombongan hari ini? 2 mobil. Ada mobil ya, Bu ya? Ada mobil. Berapa hari kita habiskan waktu di Padang? 3 hari. Dekat sama kota Pak. Sama kota. Iya. Dulu kuliah di Padang, cuman balik lagi ke Jambi kan. Saat sore menjelang malam, semakin banyak pengunjung yang datang. Bahkan kursi-kursi dengan payung pantai semakin banyak terisi pengunjung yang ingin menyaksikan matahari sore terbenam. Hanya sayangnya, sampah dari bekas makanan ditumpuk begitu saja di pinggir jalan, sehingga mengganggu pemandangan. Robiham melaporkan dari Padang. Korban mengalami kerugian bara ameh itu peti sekitaran puluhan. Setelah melakukan penyelidikan hampir 4 bulan, sejumlah petugas kepolisian dari Satreskrim Polresta Padang akhirnya meringkus seorang tersangka pencuri emas di daerah Alang Laweh, pusat kota Padang. Afri diringkus di rumahnya tanpa perlawanan saat tengah tidur. Setelah diinterogasi petugas, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Petugas juga menyita barang bukti perabot rumah tangga yang dibeli pelaku dari hasil menjual emas curian, seperti lemari, mesin cuci, kompor gas, televisi, dan barang elektronik lainnya. Menurut pengakuan tersangka kepada polisi, ia masuk seorang diri ke sebuah rumah di daerah Dadok Tunggul Hitam Padang dengan mencongkel jendela dan masuk ke kamar korban. Pelaku kemudian mengambil dan membawa kabur berangkas berisi emas. Akibatnya, korban merugi 120 juta rupiah. Dengan cara mencongkel jendela yang ada di rumah tersebut dan masuk ke kamar korban. Kebetulan di dalam kamar korban ada sebuah berangkas. Lalu si pelaku merusak berangkas tersebut, mengambil emas dan uang yang ada di dalam berangkas tersebut. Untuk pelaku merupakan residivis. Pelaku dan barang bukti selanjutnya dibawa petugas ke Mapolresta Padang. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Kondisi peralatan pemadam kebakaran di pos Padang Gelugur Pasaman sungguh memprihatinkan. Di pos ini hanya ada 1 mobil pemadam kebakaran. Itu pun tahun pembuatannya sudah lama. Kondisi selangnya lebih parah lagi. Bertahun-tahun bocor. Untuk mengantisipasinya, selang yang bocor itu diikat dengan karet. Tapi tetap saja, upaya itu tidak efektif. Karena air yang keluar dari selang yang bocor lebih banyak daripada air yang keluar di ujung selang. Kondisi seperti ini tidak efektif untuk memadamkan api. Apalagi jika api yang berkobar besar. Itu baru dari segi peralatan. Belum lagi dari segi alat pelindung diri atau APD bagi petugas pemadam kebakaran. Peralatan alat pelindung diri sangat dibutuhkan personil pemadam kebakaran untuk keselamatan saat bertugas, seperti helm, jaket, kaos tangan, dan sepatu. Komandan Regu Damkar Pos Padang Gelugur, Dodi Efrianto mengatakan, untuk bekerja memadamkan api di lokasi kebakaran,
Mereka terpaksa hanya menggunakan peralatan dan APD seadanya. Kami masih kekurangan dengan APD, alat pelindung diri seperti jaket, helm, sarung tangan, sepatu, dan yang sangat dibutuhkan sekali adalah selang. Udah banyak yang bocor. Setiap kami kebakaran tuh masyarakat udah banyak yang ngomong tidak baik sama kami tentang selang. Banyak air keluar daripada yang ditembakkan untuk memadamkan kebakaran. Personel damkar kebakaran di Pos Padang Glugur berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah untuk bisa memenuhi kebutuhan di lapangan, terutama selang dan alat pelindung diri. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman. Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Farhan Effendi dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.